Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Jumpa kembali dengan video sekali ini dengan ide yang mendadak. Tadi pagi sebangun sekitar jam 6 habis begadang sampai jam 2 pagi. Akhirnya setelah keramas sedikit olahraga hanya 5 menit, minum kopi, melakukan pekerjaan sebentar, ada keinginan atau keluar satu ide untuk berbagi kepada teman-teman kerabat. Semoga ini hal yang menjadi motivasi terhadap teman-teman yang senang berolahraga di usia-usia lanjut. Perlu saya permaklumkan dari awal, itu sering saya posting juga video pada channel ini. Tujuan pembuatan saya menayangkan atau mempost video-video ke channel YouTube hanya bertujuan untuk mendokumentasikan diri selama saya masih hidup atau semasih intinya saya mampu berbuat, terutama dalam melakukan kegiatan olahraga di usia lanjut ini. Sampai sekarang ini saya sudah berusia atau berumur 59 tahun. Januari awal itu 60 tahun. Saya adalah tamatan dari salah satu hotel di Bali, tempatnya di Nusa Dua Beach Hotel, namanya juga Nusa Dua Beach. Saya mulai bekerja dari tahun 1983 hingga 2018 sampai terakhir pensiun. Nah, semenjak bekerja 83, 2 tahun 3 tahunnya kurang lebih seperti itu, akhirnya saya bergaul atau sifatnya berkolaborasi dengan teman-teman. Kalau kita berbicara Indonesia, tentunya teman-teman dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Pada saat itu saya mempunyai suatu pandangan bahwasanya teknik berkomunikasi, perilaku berkomunikasi dengan banyak orang, apalagi maaf saja saya kebetulan asli Bali, untuk kontak melakukan komunikasi pembicaraan terutama sikap berperilaku itu sangat kita pegang teguh. Ketika sopan santun, saling menghargai, tidak menyinggung perasaan serta hal atau tujuan yang lainnya. Banyak dari pengalaman tersebut saya lebih banyak memahami tentang kemanusiaan, menghargai pendapat, menghargai perilaku orang kalau tidak setara dengan kita. Artinya kalau saya orang Bali mungkin komunikasinya gimana gitu, ketemu sama bule ataupun orang Barat, dan terkadang maaf saja saya ketika contoh dia berkomunikasi dengan menunjuk tangan kiri dan sebagainya. Kalau ketika sopan santun kita di Bali atau kita menunjuk dengan tangan kiri, sepertinya kurang sopan. Nah, dari hal-hal tersebut karena saya betulan memediasi aspirasi dari tahun 85 hingga pensiun 2018 itu menjadi ketua buruh, ya cukup lumayan dengan periode 8 periode berturut-turut. Hanya saja kalau berbicara tentang menjadi ketua buruh, jadi membentuk bersama teman-teman serikat pekerja, namanya itu kumpulan teman-teman membentuk serikat pekerja dalam hal memediasi kepentingan buruh dengan perusahaan. Nah, pengalaman sekian tahun menjadi 8 periode ketua serikat pekerja ini membuat sudut pandang ataupun pengalaman hidup saya ini menjadi ya paling tidak ada maknanya. Dari segi sosial nilainya cukup cukup tinggi, karena memang kita tidak digaji, kita tidak dikasih uang atau materi selama mengurusi hal tersebut. Nah, kalau teman-teman yang menonton video saya ini kebetulan menjadi pekerja buruh bahasa kerennya dalam undang-undang, sudah banyak tahu lah hal organisasi mengenai buruh. Di serikat pekerja yang namanya pengurus itu tidak digaji, artinya bukan mendapat imbalan setiap bulan layaknya kita bekerja di hotel. Memang saat itu saya hanya mendapat gaji karena melakukan kewajiban
dengan perusahaan. Dari perusahaan memberikan kita. Dan narasi Twin ini sebenarnya sebagai pembuka video saya kali ini. Apa yang saya tujukan atau Twin pada video yang sangat sederhana ini, pengambilan gambar sendiri, gambar bicara langsung dengan penampilan seperti sekarang, hanya ingin sekali lagi untuk melakukan sharing, semoga berguna. Semenjak saya bergaul di sana, akhirnya terbuka wawasan. Ada banyak teman-teman yang menyuruh atau memberikan saran, Anom buat aja video, masukkan ke YouTube. Pada akhirnya suatu saat kalau iklan masuk akan banyak mendapatkan uang dan sebagainya. Apalagi Pak mulai pensiun, bahkan sering post video di Instagram, termasuk juga YouTube ya. Jadi saran-saran tersebut bukan 1-2 orang, banyak orang, termasuk juga bukan sekali 2 kali, memang sering dikasih masukan. Nah, karena apa yang saya katakan tadi, orientasi membuat channel ini pun dibantu sama teman, saya dibantu oleh teman. Karena awal-awal penggunaan menggunakan HP tidak begitu basis, sampai sekarang pun sebenarnya bukan sudah pintar dan sebagainya, tidak juga. Kita minta tolong setelah seperti oh ya benar juga. Jadi semua aktivitas yang saya lakukan, baik pembuatan video-video olahraga dengan senam, melakukan pukul menggunakan media samsak seperti samsak ya, ini merupakan media itu sarana olahraga saya gunakan olahraga menggunakan media samsak seperti platform. Itu video-video yang telah saya post di channel YouTube ini. Akhirnya saya berpikir, oke lah, daripada kita ngepost banyak video di Instagram, termasuk juga di Facebook, coba aja kita akan buat channel yang tujuannya sampai saat sekarang pun untuk mengumpulkan apa yang saya bisa lakukan seusia sekarang 59 tahun ini ya, boleh dikatakan sudah setengah umur, masih menyenangi atau menggeluti olahraga yang namanya samsak, bantu dengan memukul, melakukan gerakan tenang dengan kaki dan lain sebagainya. Bagus juga. Saat itu saya berpikir, ketika nanti suatu saat ada cucu, anak-anak bisa melihat apa yang kakek-kakeknya dilakukan selama itu, dan juga aktivitas apa yang dapat dilakukan di masyarakat serta di keluarga dan lain-lainnya. Dan mulailah saya coba menggarap itu, minta tolong kepada teman agar dibuatkan channel YouTube, karena saya waktu itu bisa membuat email yang namanya apa itu dalam bahasa Inggrisnya pun tidak begitu basis, walaupun cukup lumayan selama bekerja di hotel. Akhirnya dibuatlah channel, bisa mulai ngepost video. Ya, bingung juga ya, karena kita tidak tahu gimana cara menggunakan HP yang benar, gimana membuat video. Step pertama setelah bisa membuat video, ya bingung juga gimana cara untuk ngepost ke YouTube. Terus saya lihat beberapa di channel YouTube ada yang ada suaranya, ada orang memberikan narasi, ada edit dan seperti itu, ada masa edit. Saya nggak kenal ya, karena saya mempunyai komitmen apa yang dilakukan secara rutinitas, dengan sabar, dengan konsisten, secara berkesinambungan, walaupun dengan waktu yang tidak harus setiap hari 1 jam 2 jam, sama saja motivasi saya dengan melakukan olahraga di usia lanjut. Sedikit saya kembalikan ke tentang olahraga. Saya berolahraga minimal 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, tergantung dari situasi fungsi badan, termasuk juga persiapan waktu atau kelenggangan waktu yang ada di hari tersebut. Maka teman-teman banyak berdiskusi, teman-teman banyak yang menanyakan gimana caranya untuk olahraga 3 menit. Ya mungkin hal seperti ini lucu, jika orang olahraga 3 menit, olahraga 5 menit ataupun 10 menit. Ya kalau nanti satu saat akan coba berbagi pengalaman untuk menjelaskan lebih detail tentang hal tersebut.
untuk menghilangkan rasa penasaran teman-teman yang menonton video saya ini, bisa dilihat di channel saya. Nah, kembali ke poin akhirnya, bagaimana cara untuk membuat video dan edit dan sebagainya. Bolehlah bisa dengan sisa waktu ataupun kesempatan yang ada. Kebetulan kita, ya maaf teman-teman, untuk Bali untuk upacara dan kesibukan tentang keagamaan, dan juga yang paling penting adalah pekerjaan kita di rumah. Walaupun sudah pensiun, paling tidak harus mempunyai suatu andil terhadap keluarga, anak-anak ataupun istri. Itu ikut nyapu, nyiram, bersih-bersih, apalah yang mampu dan bisa kita lakukan selama ada di rumah. Nah, kalau berbicara tentang waktu pagi sampai malam, ya jam 7 atau jam maksimal jam 7 orang melakukan aktivitas. Nah, di malam-malam hari antara jam 7 ke atas kan saya sering untuk sampai agak begadang malam-malam. Itu kesempatan waktu itu saya gunakan untuk belajar otodidak, belajar sendiri bagaimana mengedit video dan sebagainya. Walaupun sampai sekarang tidak terlalu fasis atau pintar sekali, ya akhirnya saya memberanikan diri untuk mempost video baik di sosial media Instagram dengan singkat, termasuk juga di Facebook yang agak panjang, durasinya 5, 10 sampai 30 menit itu pernah bikin video kita post ke channel YouTube. Dan kalau berbicara tentang kita posting dan kita buat video, hari kita share di sosial media, ya di rumah anak dia mencari suatu internet dan wifi. Nah, kesempatan itu juga saya gunakan daripada dalam 1 bulan membayar tapi penggunaannya sedikit. Saya mempunyai orientasi sebaiknya kita gunakan, kita diskusi sama anak-anak, oke, kita gunakan saja karena kita bisa banyak post video. Nah, sampai sekarang kalau berbicara video teman-teman, jumlah video saya sudah cukup lumayan, jadi sekitar 2000-an. Nah, dimana saya tahu saya nggak pernah mencatat setiap post video berapa kali ngepost dalam seminggu, berapa kali ngepost dalam keseharian ataupun dalam sebulan, ya tidak pernah kita hitung. Karena kembali lagi buka rajin membuka sesuatu hal sambil baca, ada yang menarik kita baca, kita lihat, kita tonton, walaupun itu bagus, tapi untuk depannya mungkin saya ingat tanpa dengan mencatat. Di sana ada, kalau nggak salah itu ada data-data kita di dashboard YouTube itu. Nah, kita buka data-data kita yang ada di YouTube. Nah, saya juga kaget. Karena saya katakan tadi, begitu melihat sampai saya punya video 2000-an, ya, ini menjadi cukup menarik bagi teman-teman. Nah, maaf saja kalau saya bicara dengan sudah punya video di YouTube 2000 video. Mungkin ada teman-teman yang menonton video saya ini, berarti Pak Anom sudah banyak duit, sudah banyak uang, dan sampai ratusan juta dapat penghasilan sebagainya, mungkin itu. Jadi sekali lagi maaf, saya kembalikan flashback ke belakang, karena pembuatan video ini orientasinya bukan semata-mata untuk money ataupun uang. Tujuan murninya adalah mendokumentasikan apa yang saya mampu dan bisa lakukan, dan suatu saat pasti berguna. Saya bisa kasih contoh, maaf ini hanya share aja. Ketika saya memandang kayak sekarang, saya membuat video langsung, saya berbicara langsung, saya tahu muka saya tahu otot-otot saya tahu tubuh saya. Sekian tahun yang lalu ketika masih punya anak satu, mungkin kondisi otot kita beda, kondisi tubuh saya bisa sedikit peragakan. Sekarang usia sekarang ini segini, tapi kalau wisata masih punya anak satu, ya cukup gumpal apalah. Dan itu saya lakukan memang tanpa berat, tanpa menggunakan suplemen dan sebagainya, tapi dengan olahraga rutin, dengan waktu 5 menit, 10 menit, tapi serius, fokus, dan melakukan terobosan yang sering saya post pada video sebelumnya. Oke, kembali ke setelah saya tertarik, akhirnya saya lihat
videonya sudah sampai 2000-an. Waduh, cukup kaget. Gimana caranya? Coba saya kembali mencoba karena fokus untuk pendokumentasian sampai 2000 sekian itu tanpa kita sadari dan tidak pernah kita hitung. Kita masuklah mulai ke Google AdSense, lebih seperti itu kata-katanya. Coba masuk, namanya bahasa mencoba ya. Kalaupun berhasil ya syukur, kalaupun tidak, selama kita masih serius maka kita coba kembali. Kalau hanya sekedar iseng aja ya akhirnya kita mungkin batal. Kebetulan saat kita masuk ke Google AdSense ya cepat pun ceritanya, akhirnya diterima. Oke, kita masuk. Dan saya punya pikiran juga, karena apa yang saya lakukan, bangun pagi melakukan senam 5 menit 10 menit, kita kasih musik dan sebagainya, kita post, udah selesai, ada yang nonton ya terima kasih. Kalaupun tidak ya gimana lagi, karena kita kan tidak mengejar, teman-teman harus memaksakan untuk menonton. Dan saya sangat sadar teman-teman, skill ataupun talent yang saya senangi, ini bahasanya saya senangi, mungkin saja tidak banyak orang. Saya melakukan senam yang kelihatannya sepele, sering saya katakan kelihatannya sepele, mudah, namun kalau itu dipraktekkan ya cukup membuat otot akan menjadi pegal dan membosankan, rasanya membosankan. Dan juga melakukan olahraga seperti ini usia lanjut, pukulan sebagainya. Mungkin orang berpikir di usia lanjut sudah tua dan sudah tidak menjadi atlet lagi, buat apa lagi olahraga yang seperti itu. Ya, sebaiknya olahraga naik sepeda, olahraga lari di keliling lapangan dan sebagainya. Itu jadi sebenarnya talent yang saya geluti itu tidak banyak orang, saya sadar itu. Nah, ketika kita mempublikasikan hal tersebut ke media, saya harus berpikiran, ini talent saya nggak banyak, yang menggemar seperti tidak banyak. Apa fokus yang saya targetkan? Fokus yang saya targetkan pada video tersebut adalah bukan harus memaksakan atau mengajak habis-habisan dengan segala cara, dengan hal-hal yang negatif. Utamanya maaf saja, kalau bicara tentang itu mungkin 100% sudah mempelajari teknik-teknik cara membuat video agar banyak yang nonton, agar banyak punya subscribe dan juga jam tayang banyak. Terkadang di cover atau video awalnya tersebut dibuatin suatu kata-kata yang menarik ataupun jadi gambar-gambar yang pada akhirnya setelah video tersebut sudah tidak fokus. Contoh, akan mungkin kebanyakan kalau kita wanita pada cowok dipasanglah gambar yang namanya wanita, yang saya nggak sebut apa gitu, dipasang gambar. Di saat kita melihat, kita jujur aja, kita sebagai bangsa bukan, jadi jenis kelamin kita laki-laki, begitu kita melihat sepertinya menarik, kita akan klik. Nah di sini banyak hal saya melihatnya cara-cara teman-teman seperti itu, seolah kita digiring membuat video 20 menit, 15 menit, 30 menit. Terus sepertinya gambar yang kita lihat pertama tadi itu ada nanti di pertengahan video ataupun kata. Ujung-ujungnya sampai dari awal sampai ini terkadang tidak berisi gambar tersebut, sehingga ada penasaran dan suatu kesalahan. Nah, hal seperti itu saya juga pelajari, saya tidak berbuat, jujur saja saya tidak berbuat seperti itu, dan saya tidak akan memaksa sekali teman-teman itu harus harus menonton sampai akhir sebagainya. Sangat-sangat sadar bahwa apa yang saya lakukan tadi, apa yang saya lakukan membuat video, mempost video, talent senam itu sudah semuanya. Nah, cerita apapun yang saya ingin utarakan kali ini pada video ini, lama-lama karena kita masuk dari kepunya ke Google AdSense, sudah saya masuk. Saya tidak juga memperhatikan, tidak berapa saya dapat, apakah ada iklan. Saya kepikiran bayang bahwa saya tahu kalau itu ada pendapatan di YouTube itu dan iklan dan sebagainya. Itu diterima oleh tim Google AdSense. Saya
malahan tidak terlalu memperhatikan beberapa video sih, apakah video sudah masuk iklan, apakah walaupun sudah masuk iklan apakah dapat duit, saya nggak perhatikan, saya jalan aja, jalan. Karena waktu itu habis melakukan upacara, kadang saya sore hari, dari pagi aktivitas sibuk, sore hari saya berusaha dengan waktu 5 menit ambil video, saya taruh olahraga, ya senam, hari kita post, muncul lagi ide baru, nah, karena ini namanya sore kita buat video, malamnya kadang sampai jam 2 pagi, sampai jam ya cukup larut pagi kita begadang untuk mendapatkan ide besok pagi. Hari besok pagi kita bangun, kita ambil mungkin samsak, olahraga kembali, kita post kembali. Nah, biar nggak kepanjangan untuk kali ini, rupanya saya akan mencoba membuat teman-teman penasaran apa sih poin atau yang saya ceritakan nanti di ending daripada video ini. Setelah saya lihat dari cerita tadi, bikin video pada suatu hari, kurang lebih sekarang tanggal 23 Agustus 2021, saya sudah mulai ngepost video 2013 kalau itu sampai sekarang 2021, berarti sudah berapa dia? Nah, ini 8 tahun macam-macam 8 tahun dengan jumlah video yang tadi saya bilang itu sudah 2000-an, dan itu saya tahu datanya dari dashboard tadi yang saya lihat di Google. Itu saya lihat data-data yang ada di sana 2000. Ya kalau nggak saya jelaskan sekarang, teman-teman pasti kaget, seperti Pak Nom itu sudah kaya dong, sudah dengan pendapatan yang mungkin ratusan juta, kayak sedang bintang film dan sebagainya. Nah, ini pada akhirnya dengan ilustrasi sekian tuh teman-teman sudah mampu menangkap narasi kata-kata yang saya bawakan. Karena orientasi tidak seperti itu, akhirnya saya lihat 2000 udah cukup lumayan. Nah, mulailah coba membuka, kurang lebih karena sekarang tanggal 23 Agustus 2021, kurang lebih sekitar mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya coba membuka. Ternyata ada iklan masuk untuk beberapa video, berapa juta itu, 16 atau 17 video dari 2000 sekian itu. Maaf saja, ini kayaknya perbandingannya tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Punya video 2000 yang masuk iklan, saya katakanlah 17 video masuk, tapi satu video yang sampai 20 ribuan 2 tahun 1 tahun yang lalu. Ada beberapa video itu sampai 15 ribuan dengan jangka waktu yang cukup pendek juga. Dan walaupun video yang banyak ditonton oleh penonton video di YouTube, walaupun tidak olahraganya, mungkin ada spirit di sana juga yang saya bahasakan. Ada judulnya Ratu Berdari yang Sakti, banyak sampai 25 dan 30 ribuan dalam jangka waktu 2 tahun, ada 1 tahun, ada juga yang nggak dekat 1 bulan. Ya cukup lumayan ya, karena nggak tahu juga lah, mungkin saja teman-teman orang heran, ini bapak ini terus posting video hampir seminggu, bukan seminggu, 1 hari bisa posting 3 video dengan kadang 3 menit, 5 menit, 10 menit. Jadi agak rutinitas tersebut adalah datang ya memang karena alami. Kita post, kita simpan, kita olahraga, kita simpan dan sebagainya. Akhirnya saya lihat tadi ada iklan 17. Nah, mulailah orientasi sedikit berpikir, tidak munafik gitu lah, tidak munafik, benar juga. Saya sangat paham teman-teman. Jadi ketika berbuat sosial, waktu kita habis berbuat sosial di saat buruk kan, termasuk di masyarakat juga. Kali ini kolaborasi sama teman-teman masyarakat, berbuat sosial memang dari segi uang itu tidak ini, tapi kami atau saya sekeluarga sangat menyadari lah, kita masih hidup, kasih napas oleh Tuhan yang Maha Kuasa, coba apa yang kita berikan kepada orang lain
dan apa juga yang kita dapat dari orang lain. Nah, membantu itu tidak, maaf saja, ini bukan lepas dari tujuan, karena ketika berpikir membantu orang, banyak juga yang dapat atau bentuk bisa diberikan kepada orang, sama dengan kita juga. Ada secara materi, ada yang dari pemikiran, ada juga dari perilaku dan sebagainya. Nah, rupanya apa yang kita punya bisa diterima sama orang, yaitu kita lakukan. Nah, saya jelaskan tadi seperti itu. Kali kita buka, ya akhirnya memang ada penghasilan. Ada penghasilan dari kemarin malam jam berapa itu, jam 23 jam 11 lebih 12 menit gitu. Saya ingat ternyata ada uang. Ya kalau sekarang saya utarakan jumlahnya mungkin malu dah kita, karena kita pemula. Ya bahasanya boleh dikatakan jutaan, itu bahasanya, maaf ya teman-teman, jutaan, tapi bukan puluhan juta. Jadi saya akan saya tidak akan publikasikan awal, itu bukan sebagai pokok segitu dapat, sebagai bukan itu, jadi jutaan gitu. Artinya ide saya ini muncul, ini saya harus share, ini saya harus coba berbagi ke teman-teman, melakukan sesuatu hal yang tidak kejar, kita tidak rampas hak orang, dan juga memaksakan diri dan sebagainya. Ketika hobi dan sesuatu hal dilaksanakan, dijalankan dengan ya santai, continue, suatu saat ada hikmahnya. Sebenarnya sangat ada hikmahnya. Nah, kalau dipoinkan ya nggak terlalu panjang untuk kali ini, ya besok saya akan coba lagi untuk berbagi pengalaman, berbagi kenapa saya punya orientasi hidup, apa keuntungannya dan sebagainya. Saya akan coba bikinkan video seperti sekarang. Nah, di narasi ending video ini, ketika kita berbuat sesuatu dan tidak memaksakan diri menyinggung perasaan orang lain, karena namanya di langit ribuan miliar triliun pun kita bikin video kayak itu tidak akan penuh. Dan bagi saya untuk membuat channel ini adalah tidak melakukan suatu persaingan terhadap teman-teman yang lain yang sudah youtuber besar-besar, apalagi kita film dan sebagainya, yang ngepost sekali dalam sehari sudah yang nonton ribuan orang, dalam seminggu sudah dapat ya. Syukurlah sampai hari ini saya tidak mempunyai pandangan syirik ataupun tidak merasa apa-apa. Welcome, silahkan saja, dan kita harus akui, kita harus sadar diri siapa kita, siapa beliau, siapa yang teman-teman yang lainnya. Amat laun lagi akhirnya tidak ada seperti itu. Apakah saya munafik? Akhirnya tadi saya bilang mungkin channel ini hanya untuk pengumpulan, ya karena kebetulan masuk ya, jadi iklan masuk, jadi ada seperti itu ya, kita syukuri. Nah, semoga ini akan menjadi motivasi bagi saya sendiri utamanya, dan juga teman-teman yang menonton ataupun yang ingin menggeluti. Dan saya sangat sadar saat ini banyak sekali, apalagi suasana COVID, suasana pandemi sekarang, banyak orang, teman-teman beralih ke YouTube, cari penghasil di YouTube sebagainya, dan memang tidak mudah untuk memenuhi persyarat seperti tadi, terus meminjam saya harus ini harus itu dan sebagainya. Dan tim kreator dari YouTube sering memberikan pesan-pesan ke saya. Kadang-kadang saya menggunakan musik orang lain, dan itu tidak bermaksud untuk apa, ya hanya senang aja dengan musik, karena saya pikir awalnya dia publikasi musik kita bisa download lah, bisa gunakan. Artinya saya menghormati penciptaan orang itu, bukan itu semata-mata kita ambil, kita curi, dan akhirnya kita publikasikan mendapatkan hasil itu bagi kita orang lain rugi, bukan seperti itu. Akhirnya saya sadar kita tidak gunakan lagi seperti itu. Dan banyak juga kreator-kreator yang memberikan apresiasi ya, karena itu bahasanya bahasa Inggris teman-teman,
karena panjang sekali itu. Saya nggak terlalu pasti seperti itu, ya jujur aja. Saya tidak hiraukan dalam artian hidup tentu kita hormat, kita hargai. Asal kita berjalan selama tidak melanggar sesuatu, melanggar kekumpulan video sekian tadi yang jumlahnya 2000, akhirnya 5 tahun. Semoga ini akan menjadi motivasi selama kita berbuat pada YouTube itu, kita untuk mengakali sesuatu, mengakali sesuatu, membuat penonton itu menjadi marah dalam hati, gambar dibikin apa. Dan saya sering nonton di YouTube malam-malam itu, terutama video-video yang dibuat oleh beliau-beliau atau teman-teman di luar negeri ataupun di Indonesia, nggak tahu lah. Ada video-video terutama binatang, di ada macan yang untuk menganga mulutnya itu untuk makan seperti apa. Nah, itu satu gambar aja biar menarik gitu, kalau kita buka ya nggak seperti itu. Nah, kalau dan juga teman-teman bisa lihat pada YouTube apa yang saya katakan orientasi tadi. Pertama, begitu video saya dibuka sama sekali tidak mengandung ajakan silahkan subscribe, tekan lonceng agar dapat, ya salami saja. Nah, tidak nanti habis ini ya gimana diplomasi itu. Memang saya juga mempelajari untuk mendapatkan perhatian subscribe yang banyak itu kita harus asap riset gitu ya. Ini harus gambarnya yang apa dan apa kita paham. Jadi maaf, saya akan berusaha untuk selama masih bernapas untuk jujur, untuk bergerak lurus. Karena prinsip kita adalah sesuatu hal. Sama saja contohnya ketika ada orang ribuan, ada beberapa orang, mungkin 5, 10, atau 1 orang. Kayaknya itu orang tuanya. Nah, jadi perhatian itu kita bukan harus bikin secara alami. Orang itu boyong-boyong begini, berbondong-bondong begini, kenapa orang itu tidak sih? Jadi sekarang penasaran, saya coba berbuat seperti itu. Supaya video-video yang saya buat, termasuk juga olahraga itu, tidak semuanya orang menyenangi olahraga senam. Sekarang terakhir lagi 1 menit aja. Jadi teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih telah meluangkan waktu yang cukup lumayan saya berbicara di depan kamera ini, hampir 1 jaman atau kurang 1 jam lah. Sudah banyak waktu yang tersita, tapi saya sangat hargai, saya respect, saya bangga. Semoga poin-poin penyampaian saya ini adalah dapat diterima, mampu ditangkap, karena saya ngalur ngidul ceritanya, mampu diterima dan menjadi motivasi. Saya senang memotivasi teman-teman di luar daerah saya, termasuk juga di luar keluarga. Semoga ini akan menjadi suatu motivasi untuk tetap berkarya, berkreasi, kreatif untuk orang banyak dan tidak menyinggung orang banyak dan tidak merugikan orang banyak. Seperti itu poinnya. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Karena memang seperti sekarang ini saya duduk santai, saya membuat video di halaman olahraga dan merokok. Dan juga banyak teman-teman yang mungkin penasaran di usia 59, teman-teman tidak boleh ikut menyenangi. Saya memang perokok dari tahun yang mulai bekerja tahun 83 sampai sekarang, udah garam lagi sama dengan kopi. Sampai keseharian tanggal 22 ini saya itu rata-rata sampai ngopi 9 kali, paling sedikit ya, setengah kopi sama rokok. Namun saya punya keyakinan di dalam olahraga di usia lanjut dengan rokok saya senam-senam ya 3 menit 5 menit di kondisi tubuh kita akan menjadi panas. Walaupun di berolahraga di usia lanjut tidak mesti menurut hemat saya itu berkualitas sampai baju basah sekali, tapi paling tidak akan membuat suhu tubuh kita panas. Di dokter kita elastis lagi ketika dari bangun
semalam langsung tidur dan bangun pagi gerak 5 menit cukup membuat energetik kita bergerak di saat melakukan aktivitas dari pagi sampai sore atau malam hari. Itu tujuan saya. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi minta maaf dan respect bangga, salut. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat beserta semua keluarga. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Berbagi adalah sesuatu hal yang bagus ini kemanusiaan. Termasuk juga feedback dari pengalaman kita. Kurang lebih saya minta maaf dan kemudian berbicara ataupun dari pengalaman dan sebagainya kurang menarik. Pokoknya terima kasih banyak.